كن أيها المريد في غاية الاعتناء بإقامة الصلوات الخمس بإتمام قيامهن وقراءتهن وخشوعهن وركوعهن وسجودهن وسائر أركانهن وسنانهن. Pasal Wakun ayyuhal muridu, dan jadilah engkau wahai sekalian murid, fi ghayatil i'tina'i, dalam puncak penuh perhatian, bi iqamatis shalawatil khamsi, dengan mendirikan salat yang 5 waktu. Seorang murid yang ingin sampai menuju Tuhannya wajib untuk mendirikan salat 5 waktunya, bi'itmami qiyamihinna, dengan menyempurnakan berdirinya dalam rangka menjalankan salat 5 waktu, berdiri dengan sempurna, wa qiraatihinna, dan membacanya, yakni melaksanakan rukun-rukun qauli, baik itu membaca suratul Fatihah atau membaca sunnah qiraati surah setelah Fatihah. Begitu juga dengan zikir-zikir dan tasbih-tasbih yang disunnahkan dibaca di dalam salat, dia sempurnakan. Wa khusyu'ihinna, dan khusyuknya, yakni khusyuk salat 5 waktu tadi, dia sempurnakan. Wa ruku'ihinna, dan menyempurnakan rukuknya juga. Wa sujudihinna, dan sujudnya. Wa sairi arkanihinna wa sunanihinna, dan seluruh rukun-rukunnya salat 5 waktu tadi. Wa sunanihinna, dan sunnah-sunnahnya. Sempurnakan setiap rukun-rukun salat yang kita kerjakan, baik itu rukun qauli ataupun rukun fi'li. Ketika membaca suratul Fatihah, kita resapi dan kita tadabburi makna per kalimat daripada ayat-ayat suratul Fatihah. Kemudian ketika ruku, kita juga meresapi tasbih yang dibaca, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Begitu pula ketika i'tidal, kita resapi bagaimana kita memuji Allah di dalam pujian kita, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, min as-samawati wa min al-ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Dihayati, diresapi. Wa sujudihinna, dan ketika sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Allah yang maha tinggi, segala puji baginya. Nah, itu diresapi. Wa ash'ir qalbaka qabla dukhuli fi shalah 'azamata man turidu al-wuqufa baina yadayhi jalla wa ala. Wa ash'ir qalbaka, dan rasakanlah akan hatimu, artinya ajak hatimu itu agar merasa, qabla dukhuli fi shalah, sebelum masuk di dalam salat. Merasakan apa? Azamata man turidul wuqufa baina yadayhi jalla wa ala, keagungan zat yang engkau ingin berdiri sebentar lagi di hadapannya, jalla wa ala, maha tinggi lagi maha luhur, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang harus dilakukan oleh seorang murid dalam rangka ingin sampai menuju Tuhannya. Salatnya disempurnakan, hatinya harus hadir dan merasa akan keagungan zat yang sebentar lagi ia akan menghadapnya di dalam salat. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda, setiap kali beliau berwudu selalu saja
badannya gemetar dan wajahnya pucat, dan tidak jarang beliau pingsan radhiyallahu anhu wa arda. Pernah suatu ketika setelah selesai berwudu, seperti biasanya badannya gemetar dan wajahnya pucat, ada yang bertanya kepada beliau, "Mali araka musfarral wajhi ya imam?" Kenapa saya melihatmu pucat seperti ini wahai imam? Wajahmu pucat. Maka beliau menjawab kepada si penanya, "Atadri baina yaday man aqum?" Tahukah engkau sebentar lagi saya akan berdiri di hadapan siapa? Tuhan alam semesta, rajanya di antara segala raja, Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuknya Sayyidina Ali Zainal Abidin ini bukan hanya saja di dalam salat, bahkan di dalam wudunya beliau sudah khusyuk. Di dalam bertaharahnya beliau sudah khusyuk. Sehingga ketika beliau meresapi keagungan Allah Subhanahu wa taala, badannya gemetar dan tubuhnya pucat ketakutan. Karena sebentar lagi di dalam salat aku akan berhadapan dengan Allah. Nah, begini yang harus ada di dalam hati seorang murid. Jadi jika selama ini kita salat, namun di dalam hati kita masih belum ada rasa ta'zim kepada Allah, berarti kita masih belum menjadi sebagai murid yang sejati. Perbaiki dari sejak malam ini, agar janganlah menghadap Allah di dalam salat kecuali hati kita penuh dengan azamah, penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdar an tunajiya malikal muluki wa jabbaral jababirati biqalbin lahin mustarsilin fi awdiyatil ghaflah wal wasawisi. Wahdar, dan hati-hatilah, antunajia malikal muluk, bahwa engkau bermunajat menyeru malikal muluk, raja di atas segala raja, wajabbaral jababirah, dan penguasa di atas segala penguasa. Hati-hati engkau memanggilnya, bermunajat kepadanya biqalbin lahin, dengan hati yang lalai, mustarsilin fi audiyatil ghaflah, yang terlepas di lembah-lembah kelalaian, wal wasawis, dan was-was. Hati-hati kamu, hati-hati yang kamu ajak dialog di dalam salat adalah malikul muluk, jabbarul jababirah, raja di antara sekalian raja dan penguasa di atas segala penguasa, Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kamu menghadapnya dengan hati yang lalai, yang terlepas di lembah-lembah ghaflah, kelalaian, wal wasawis, dan was-was. Jailin fi mayadinil khawatir wal afkarid dunyawiyah, berkeliling di medan-medan khawatir, di arena-arena khawatir, lintasan-lintasan dan pikiran-pikiran duniawi. Hati-hati ketika sholat, hati kita mengingat urusan-urusan dunia. Jaga, karena kamu sekarang sedang berhadapan dengan Sang Maha Penguasa. Jika selama ini kita sholat masih belajar, karena hati kita masih mengingat perkara-perkara duniawi, maka berusahalah agar pelajaran itu ditingkatkan lagi. Dalam artian, jangan sampai lintasan-lintasan duniawi tadi ada di dalam hati kita ketika kita sedang sholat. Cukup di luar sholat kita memikirkan dunia. Begitu sudah masuk di dalam sholat, hilangkan segala pikiran-pikiran mengenai dunia. Berapa tahun kita sholat seperti ini? Kapan kita mau berubah? Dan perubahan itu tidak akan terjadi jika kita yang tidak mau menyadarinya.
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan merubah kebiasaan atau nasib jiwa-jiwa sekelompok manusia sehingga mereka sendiri yang mau merubah diri-diri mereka. Kita yang mau bangkit untuk sadar. Dulu ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bersama gurunya Imam Syafi'i melihat seorang sufi yang bernama Syaiban Ar-Ra'i. Beliau kerjaannya ibadah dan menggembala kambing. Hingga Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada gurunya ketika melihat Syaiban Ar-Ra'i, "Wahai guruku Imam Syafi'i, coba lihat penggembala kambing itu. Dia beribadah menggembala kambing tapi tidak kelihatan menuntut ilmu. Jangan-jangan dia tidak mengerti agama." Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Da'hu wa sya'nah." Biarkan dia dan urusannya, jangan diganggu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Tidak wahai Imam, saya akan mengujinya." "Terserah kamu," kata Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal mendekati Syaiban Ar-Ra'i. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepadanya, "Wahai penggembala kambing Syaiban, saya mau nanya kepada kamu, apa hukumnya orang yang sedang lupa rakaat sholatnya? Apakah sudah sempurna 4 rakaat ataukah belum? Ragu-ragu. Apa yang harus dia lakukan?" Kata Syaiban Ar-Ra'i, "Kamu bertanya tentang madhab saya atau tentang madhab kamu?" Imam Ahmad langsung kebingungan dan mengatakan, "Apa maksud kamu? Emang ada madhab yang lain selain madhab kami?" Kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, "Kamu jawab saja, mau saya jawab tentang madhabmu atau madhab saya?" "Baik, saya pengen tahu jawaban tentang madhab saya," kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Syaiban Ar-Ra'i, "Jika engkau bertanya tentang madhabmu, maka jawabannya adalah orang yang lupa dengan jumlah rakaat, dia harus mengambil kadar yang sedikit. Andai kata dia ragu-ragu apakah rakaat sholat saya sudah sempurna 4 rakaat atau masih 3 rakaat, sholat isya misalnya, maka dia wajib mengambil yang 3 rakaat karena itu yang yakin, dan dia tambahkan lagi 1 rakaat. Begitulah madhab kamu." Imam Ahmad kaget, "Oh, ini bukan orang sembarangan, ternyata orang berilmu juga, Syaiban Ar-Ra'i." Nah, tadi kamu mengatakan menurut madhab saya apa menurut madhab kamu? Engkau sudah menjawab tentang madhab saya. Sekarang saya mau tanya lagi, kalau menurut madhabmu bagaimana? Kalau menurut madhab saya, wahai Ahmad," kata Imam Syaiban, "orang yang lupa rakaat di dalam sholat adalah orang yang harus dihukum. Kenapa? Karena hatinya lalai dan harusnya dia malu mengurungkan diri di rumahnya, tidak usah keluar. Kenapa? Karena ternyata ketika masuk sholat dia lupa dengan Tuhannya sendiri sehingga dia melupakan jumlah rakaat sholatnya. Maka orang ini harus dihukum dan tidak usah keluar dari rumah karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Mendengar itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung gemetar dan pingsan. Radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian dipapah oleh murid-muridnya ke rumah. Setelah beberapa jam kemudian beliau sembuh dari pingsannya. Imam Syafi'i datang mengunjunginya dan mengatakan, "Bukankah sudah saya katakan kepadamu wahai Ahmad bin Hanbal, biarkan Syaiban Ar-Ra'i dengan urusannya. Kamu nggak mau dengar omongan saya." Akhirnya barulah Imam Ahmad bin Hanbal sadar bahwa ternyata Syaiban Ar-Ra'i bukan orang sembarangan. Beliau ulama besar yang menutupi maqam dan kewaliannya dengan menggembala kambing. Radhiyallahu anhu wa arda.
Jadi begitu mazhab sufi, orang yang lupa jumlah rakaat, tidak menambah rakaat, mengambil rakaat yang sedikit lalu kemudian sujud sahwi saja, tidak, tetapi harus menghukum dirinya. Begitu. Kenapa? Karena menghadap Tuhannya kok bisa lalai, bisa lupa. Qais al-Majnun. Qais al-Majnun ini dikenal dengan Majnun Laila. Dia tergila-gila dengan Laila. Suatu saat ada orang sedang sholat. Si Qais ini berlari-lari memanggil nama Laila. Seakan-akan dia melihat ada Laila. Laila, Laila, dia bilang gitu. Orang yang sholat ini terganggu sampai melihat ke arah si Qais. Orang lagi sholat ini lari-lari manggil Laila. Akhirnya setelah salam dia tegur Qais, kamu ini yang bener aja jadi orang. Kita lagi sedang sholat, kamu lari-lari manggil Laila. Hah? Kapan kamu sholat? Tadi baru saja. Saya tidak tahu kamu sedang sholat. Iya, tadi saya sedang sholat. Kamu gak ngeliat apa? Saya saking tergila-gilanya sama Laila, saya tidak sadar kalau kamu tadi sedang sholat. Kok kamu menghadap Tuhanmu sendiri masih bisa tahu aku sedang mengejar Laila? Mestinya kamu kalau sholat itu nggak usah ingat lagi dengan orang yang ada di samping kanan dan kirimu. Fokus dengan Tuhanmu. Aku saja fokus dengan Laila tidak sadar dengan keberadaan kamu. Masa kamu sholat fokus dengan Allah Ta'ala masih tahu aku ada di sampingmu mengejar-ngejar Laila? Aib, kata dia. Langsung diam orang ini. Kalau kamu sadar ada orang di samping kamu teriak-teriak mengejar Laila misalnya seperti Qais, berarti kamu tidak khusyuk di dalam sholat, masih memikirkan yang lain, masih cenderung hatimu kepada yang lain. A'udzubillah min dzalik. Aku saja tergila-gila dengan Laila, lupa dengan segalanya. Kamu dengan Tuhanmu sendiri aja nggak ingat, masih sempat melihat aku mengejar Laila. Fatastawjibal maqta minallahi, maka jika engkau sholat dalam keadaan lalai hatimu, engkau akan wajib mendapatkan murka minallah dari Allah Ta'ala, wattarda, dan terusir an babillah dari pintu Allah. Jangan mimpi sampai kepada Allah. Kamu kan murid salik ingin sampai kepada Allah, tetapi di dalam sholat hatimu lalai, hatimu lupa, maka bukan malah dekat dengan Allah, kamu akan dimurka dan diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama al-'abdu ila shalah aqbala Allahu alaihi biwajhihi, apabila seorang hamba berdiri menuju salat maka Allah akan menghadap kepadanya dengan wajahnya, maksudnya dengan zatnya. Fa idza tafata ila waraihi, maka apabila si hamba tadi menoleh ke belakangnya di saat sedang sholat, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala akan berfirman, berkata kepada dia, ibnu adama iltafata ila man huwa khairun lahu minni, anak Adam ini, manusia yang sedang sholat ini, iltafata ila man huwa khairun lahu minni, menoleh kepada orang yang menurutnya lebih baik baginya daripada saya. Kalau memang dia menganggap Allah Ta'ala ada di depannya dan dia sholat sedang menyembahnya, mana mungkin sempat menoleh ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Kalau kamu masih sempat menoleh ke kanan atau melihat orang lain di dalam sholatmu, berarti kamu menganggap orang lain itu lebih baik daripada Allah. Berarti kamu menganggap orang lain lebih mulia daripada Allah, sehingga Allah mengatakan kalimat ini, anak Adam ini ternyata menengok atau menoleh kepada orang yang lebih baik menurut dia daripada saya. Kita kalau sudah nonton TV acara kesayangan kita, wah khusyuk kita, nggak tahu lagi sudah makanan, wah anda peduli, asyik sudah nonton. Orang tuanya sini kita makan bareng, enggak, berdahulu aja, wah
Karena kamu menganggap ini adalah acara yang terbaik, tayangan yang istimewa. Nah, begitu juga orang yang sedang asyik di dalam sholatnya, mana mungkin sempat menengok ke kanan, menengok ke kiri, menghiraukan alam sekitarnya. Makanya Allah mengatakan ketika kita sedang sholat masih sempat menengok yang lain, kata Allah, ya Allah, ini anak Adam ini, manusia ini masih sempat menoleh kepada sesuatu yang menurutnya lebih baik daripada aku. Maka jika ia menoleh yang kedua kalinya, qala mithla dzalik. Allah lagi-lagi mengatakan seperti itu. Anak Adam ini, manusia ini menoleh kepada yang menurutnya lebih baik baginya daripada saya. Itu jika dia masih menengok yang kedua kalinya. Fa inil tafata sadisata, maka jika anak Adam tadi, manusia yang sedang sholat tadi, menoleh untuk yang ketiga kalinya, a'radallahu anhu, maka Allah berpaling darinya hingga sholatnya tidak diterima, tidak diangkat di atas kepalanya. Na'udzubillah. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, fa idza kana al-multafitu biwajhihi adh-dhahiri yu'ridullahu anhu, maka apabila orang yang menoleh di dalam sholatnya tadi dengan wajahnya yang zahir ini, dengan kepalanya, lehernya, wajahnya yang zahir ini menoleh, yu'ridullahu anhu, Allah berpaling darinya. Fakaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbihi fi salatihi, bagaimana kira-kira keadaan orang yang menoleh dengan hatinya fi salatihi di dalam salatnya, ila hududid dunya wa zakharifiha, kepada jatah-jatah bahagian dunia, wa zakharifiha, dan perhiasannya. Kalau menengok dengan wajah saja Allah berpaling, apalagi kalau kita menengok ke dunia dengan hati kita. Tentu lebih berhak untuk Allah berpaling dari kita. Kenapa? Wallahu subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ajsami wal zawahir, tidak memandang kepada badan-badan manusia dan zahir-zahir tubuh mereka. Wa innama yanzuru ilal qulubi was sarair, dan hanya saja Allah itu memandang kepada hati-hati manusia, wassarair, dan batin-batin rahasia mereka. Anggota zahir saja berpaling di dalam sholat begini, Allah akan tinggalkan kita dan tidak memperhatikan sholat kita. Itu kita berpaling dengan wajah zahir ini, menoleh dengan kepala kita yang ada di badan ini. Bagaimana kalau seandainya kita berpaling dari Allah dengan hati? Di dalam hati ingat utang, di dalam hati ingat pekerjaan, di dalam hati ingat makanan, ingat uang, ingat benda berharga dan lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Ta'ala pun akan berpaling darimu. Karena yang pertama dipandang oleh Allah itu adalah hati kita. Ternyata ketika Allah pandang hati tersebut, hati itu berpaling dari Allah, ingat dengan duniawi. Allah tidak akan memandang salat kita, Allah tidak akan menghadap lagi kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dimakruhkan salat orang yang sedang haqin, hazik, haqib, dan taik. Siapa mereka? Orang yang sedang menahan hadas besar, mau buang air besar ditahan. Itu makruh. Karena kalau sholat dia nggak bakalan khusyuk. Yang ada di hatinya adalah, apalagi jadi makmum dan imamnya lambat. Melambatnya imam nih, aku sudah sakit benar parut, nggak bakalan khusyuk sholatnya. Oleh karenanya jika mau buang air besar, buang aja dulu. Habis itu istinja dan wudhu lagi, baru kamu sholat biar nggak kepikiran.
Begitu juga orang yang menahan kencing, air kecil. Begitu juga orang yang menahan kentut. Kalau memang kamu sedang mau buang angin, buang saja anginnya. Kemudian wudu lagi dan sholat. Jangan ditahan. Karena kalau kamu tahan dalam keadaan menahan tersebut, lalu kemudian kamu sholat, maka kamu tidak akan khusyuk. Bahkan kadang sampai berkirik-kirik awaknya menahan ini. Gimana mau khusyuk kalau sudah kayak gitu sholatnya? Atau taik itu orang yang sedang ingin makan makanan lezat, sudah disuguhkan di depan mata. Nanti aja, saya mau sholat aja dulu. Wah, kamu jangan sok. Keingatan ayam panggang, keingatan sate kambing. Allahu Akbar. Akhirnya sholatnya yang biasanya 5 menit jadi 3 menit setengah. Aromanya apalagi masih tercium. Jadi gimana? Makan aja dulu, gak apa-apa, makan ala kadarnya. Sekiranya kamu sudah tidak penasaran baru sholat, biar khusyuk sholatnya. Itu makruh itu. Haqin, hazid, haqin, ta'id, itu namanya tuh. Mudafa'atul hadas. Makruh itu kata fuqaha, itu namanya mudafa'atul hadas. Itu melawan hadas. Mudafa'atul hadas itu melawan hadas. Mau kentut ditahan, mau kencing ditahan, mau buang air besar ditahan. Lalu sholatnya tidak akan khusyuk. Mau makan ditinggalkan dulu, lalu sholatnya tidak akan khusyuk. Ingat makanan kamu. Begitu. Makruh hukumnya itu. Karena Allah memandang ke hati. Pas Allah pandang di hati kita, ternyata di dalamnya ada sate kambing, ada ayam panggang. Nauzubillah. Wa'lam, dan ketahuilah, anna ruha jami'il ibadati wa ma'naha innama huwal huduru ma'allahi fiha. Dan ketahuilah bahwasanya ruh seluruh ibadat-ibadat, bukan hanya sholat ya, semua ibadat. Bertaharah, berwudu ibadat, puasa ibadat, zakat ibadat, haji umroh ibadat. Ketahuilah sesungguhnya ruh semua ibadat-ibadat itu, wa maknaha, dan maknanya, maksudnya makna batin hakikatnya, innama huwal huduru ma'allahi fiha. Hanya saja ia adalah hudur, hadir bersama Allah, fiha, di dalamnya. Di dalam salat hadir hatinya bersama Allah. Di dalam wudu hadir hatinya bersama Allah, seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin tadi. Di dalam puasa hadir hatinya bersama Allah. Saya menunaikan ibadah puasa ini karena Allah. Di dalam berzakat juga hadir hatinya bersama Allah. Makanya setiap kali berniat selalu ditutup dengan lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Tadi malam kita berniat nawaitu shauma ghadin an adai shaumit tasu'a sunnatan lillahi ta'ala. Nanti malam ini nih kita niat lagi, nawaitu shauma ghadin an adai shaumil asyura sunnatan lillahi ta'ala. Pasti ada lillahi ta'alanya, biar hati kita selalu hadir bersama Allah di dalam melaksanakan ibadah tadi. Dan ibadah ini saya persembahkan untuk Allah, bukan untuk nafsu saya. Begitu. Nah, jadi ruhnya ibadah ada di sana. Di dalam salat ruhnya ibadah adalah hudur ma Allah, hadir bersama Allah. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi mengatakan di dalam Ar-Risalatul Jami'ah, orang yang hatinya hadir bersama Allah di dalam salatnya, bihaitsu ya'lamu ma yaqulu wa yaf'al, sekiranya ia sadar
dengan apa yang ia baca dan ia perbuat di dalam sholat. Ini tangga pertama bagi kita untuk belajar khusyuk. Sadar bahwa kita sedang di dalam sholat. Ini pelajaran pertama, langkah pertama. Iya. Coba dari sekarang, kita ini dari awal takbiratul ihram sampai salam sadar bahwa saya sedang sholat. Cukup itu aja dulu. Bisa nggak kayak gitu? Ini langkah pertama. Saya ini takbiratul ihram karena sholat. Saya baca Al-Fatihah ini karena sholat. Saya sedang ruku ini karena saya di dalam sholat. Bisa nggak? Dari awal takbir sampai salam kita sadar bahwa kita sedang sholat. Itu sudah lumayan bagus. Cukup sudah kayak gitu, lumayan bagus. Nanti tingkatkan lagi kepada langkah berikutnya. Ini langkah pertama dulu untuk belajar khusyuk dan hudur. Sadar bahwa saya sekarang sedang di dalam sholat. Makanya bihaitsu ya'lamu ma yaqulu wa yaf'al, kata Sayyidina Ali Zain, kata Sayyidina Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sekiranya dia sadar dengan yang dikatakannya. Ini saya mengucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, karena saya sekarang sedang di dalam sholat ini. Saya sedang baca Al-Fatihah ini di dalam sholat. Saya sekarang sedang ruku di dalam sholat ini. Nanti akan datang dengan sendirinya langkah-langkah berikutnya. Saya sekarang berada di dalam sholat. Di dalam sholat saya menghadap Allah. Berarti saya sekarang tidak sedang main-main ini. Gerakan yang saya lakukan ini mulai berdiri, ruku sampai sujud itu untuk Allah. Nanti akan terus naik sendirinya. Naik dengan sendirinya. Paham? Jadi pertama kita sadari dulu ketika masuk di dalam sholat bahwa saya sekarang sedang sholat. Karena banyak orang yang sholat tapi dia sendiri tidak sadar bahwa dirinya sholat. Banyak yang kayak gitu. Sampai di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Memang benar ayat ini sababun nuzulnya dulu adalah ketika belum dilarang khamr. Awal mula Islam diajarkan oleh Nabi, minuman keras belum dilarang. Ya, sehingga para sahabat itu ada di antara mereka yang masih mabuk setelah minum minuman keras. Berhubung sudah masuk waktu sholat, maka dia sholat dalam keadaan mabuk, sehingga dia baca ayatnya tuh ngelantur, ngawur gitu, nggak jelas. Ini waktu masih belum dilarang ya, karena minuman keras itu dilarang secara bertahap, tidak sekaligus. Ketika itu terjadi, akhirnya turun ayat wala taqrabus salata wa antum sukara, dan janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian tahu apa yang kalian baca. Dari sini akhirnya minuman keras dilarang ketika mau salat saja. Karena sehari semalam sholat 5 waktu itu zamannya berdekatan, tidak begitu jauh. Kalau minum minuman keras kan mabuk terus nanti. Akhirnya para sahabat yang baru-baru masuk Islam sudah mulai mengurangi minum minuman keras. Jam berapa sudah? Jam 3:15 para adzan asar lah. Iya para. Wah jangan minum, karena kita mabuk, kena minum ya. Kena aja ibadah asar aja. Habis asar belajar dengan Nabi, ngaji dengan Nabi. Enggak lama kemudian sudah jam 5:40. Artinya sebentar lagi maghrib. Minumkah? Parak maghrib nih minum kapan? Kena mabuk loh. Kena aja kita ya. Malam aja kena pula. Akhirnya apa? Sahabat sudah terbiasa tidak minum minuman keras. Lalu diturunkan pengharaman secara total. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya minuman keras, perjudian, berhala,
mengundi nasib, itu semua kotor perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhilah ya. Dari sejak ini minuman keras dilarang secara total. Bukan hanya minuman keras, perjudian, berhala, dan mengundi nasib. Nah, jangan main-main berhala-berhala lagi. Ya, masih suka main berhala ente? Apa bib main berhala? Tuh nunggang kuda lumping tuh, berhala nunggang. Apa? Hati-hati. Jadi begitu ya. Dilarang tuh ansab, azlam. Kalau mau nunggang kuda, ke Palima tuh ada kuda. Nasim Stable, kuda asli itu. Nanti dijamin kalau nunggang itu dapat pahala sunnah kalau niatnya benar, dan nggak bakal kesurupan nanti. Orang kesurupan dibanggakan, oh diobati orang kesurupan tuh. Kesurupan tuh penyakit, tahu nggak? Penyakit ditonton. Makanya kalau orang kesurupan biasanya dibawa untuk diruqyah. Masa kesurupan dibanggakan? Makan ayam mentah. Nggak tahu, sekarang ada nggak yang makan ayam mentah gitu? Mungkin sudah pintar sekarang orang, nggak mau lagi makan beling. Emang nggak punya beras kamu? Paham ya? Jadi begitu. Faman khalat ibadatuhu anil hubur, maka barang siapa, jadi tadi ayat tadi ya, wa la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau menukil kalam ayahnya Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Kata beliau, sebenarnya ini berlaku untuk siapa saja. Memang asal muasal ayatnya turun kepada sahabat yang ketika itu masih belum dilarang secara total minuman keras, sehingga dibatasi jangan sampai ketika sholat dalam keadaan sukara, mabuk. Nah, kata beliau, sekarang ini banyak hal-hal yang memabukkan lebih daripada pengaruh minuman keras. Di antaranya adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Ya, cinta kepada dunia itu juga bisa melalaikan kita, tidak kalah daripada pengaruh minuman keras. Sampai Allah mengatakan wa antum sukara, kalian dalam keadaan mabuk jangan mendekati salat hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian sadar tahu apa yang kalian baca. Banyak orang yang tidak mabuk tapi tidak tahu yang dia baca apa, padahal dia tidak minuman keras tapi mabuk juga, mabuk dengan dunia. Pengen cepat-cepat keluar dari salat. Banyak. Coba tanya, setelah sholat isya atau setelah sholat maghrib, tanya, imam tadi rakaat pertama baca surah apa ya? Apa ya? Ada ingat jawab nah? Memang gak ada ingat ini, memang gak ada mau mendengarkan. Ingat nggak tadi imam baca surah apa rakaat kedua setelah Fatihah? Apa yolah? Ada ingat nah? Rasanya membaca Yasin. Yasin itu Yasin barusan nanti setelah tahlilan itu, apa sebelum tahlilan baca Yasin. Paham? Nah itu karena apa? Karena mabuk dengan dunia. Sehingga tidak tahu, tidak sadar apa yang dibaca. Faman khalat ibadatuhu anil hubur, maka barang siapa yang kosong ibadahnya daripada hadir bersama Allah, baik itu salat dan ibadah-ibadah lainnya, fa ibadatuhu habaun mansur, maka ibadahnya adalah habaun mansur, laksana debu yang berterbangan. Maksudnya sia-sia, seperti debu yang berhamburan, gak ada bentuk, gak ada wujudnya, hilang, tidak ada pengaruh. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sungguhnya salat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Salat tapi perbuatan keji dan mungkar tetap dilakukan sama dia. Apakah ayatnya yang salah ataukah salatnya yang salah ini? Kalau ayat nggak mungkin salah, kamu salatnya yang salah.
Ya, kenapa? Enggak hudur bersama Allah di dalam hati kamu, sehingga kemungkaran tetap dilakukan padahal dia sholat. Na'udzubillah min dzalik. Wa mathalul ladzi la yahduru ma'allahi fi ibadatihi mathalul ladzi yuhdi ila malikin 'azimin sifatan mayyitatan. Perumpamaan orang yang tidak hadir bersama Allah di dalam ibadahnya sama seperti perumpamaan orang yang menghadiahkan kepada seorang raja yang besar wasifatan, budak wanita, mayyitatan, yang sudah mati. Au sunduqan farighan, atau seperti menghadiahkan kotak yang kosong. Fama ajdarahu bil uqubati, maka sungguh sangat pantas dia itu, maka betapa pantasnya dia itu bil uqubati, untuk diazab, untuk dihukum, wa hirmanil mathubah, dan terhalang daripada balasan atau imbalan. Ada orang beribadah kepada Allah tapi hatinya kosong, hatinya dunia, kosong daripada hadir bersama Allah. Itu sama persis seperti orang yang menghadiahkan kepada seorang raja besar budak perempuan cantik tapi mati. Mayat dihadiahkan ke raja. Raja, saya mau ngasihkan kepada kamu hadiah seorang budak wanita yang cantik, seorang gundik yang cantik. Oh, senang raja. Besok saya kirim ya. Ya, saya tunggu dengan senang hati. Begitu raja menunggu-nunggu kedatangan budak yang mau dihadiahkan oleh si fulan tadi, sampai memang ada budaknya, cantik tapi mati, mayat. Atau ada orang bilang, wahai paduka, besok saya akan kirim upeti kepada kamu, sebuah peti. Oh, kalau mendengar upeti kan isinya dinar dirham itu. Baik, saya tunggu, kata raja. Begitu sampai petinya besar, begitu dibuka kosong isinya. Dikasih orang rekening kosong. Cek kosong. Betapa kecewanya raja. Orang ini bukan malah mendapat penghargaan, bukan malah mendapatkan apresiasi dari raja. Yang ada apa? Ukubah, dihukum sama raja. Panggil bulan bin bulan, apa? Saya akan pancung kepalanya. Kenapa? Ngasih saya hadiah budak perempuan cantik, ternyata budak yang sudah mati diberikan kepada saya. Bangkai dikasih ke saya. Ngasih kepada saya upeti, saya kira isinya perhiasan atau apa, ternyata kosong. Saya dikasih cek kosong. Saya periksa ke bank, ternyata, oh pak maaf, kata tellernya, sudah kosong, isinya sudah kadaluarsa. Waduh, malunya saya, kecewa saya. Kalau ketemu awas, aku tempeleng nanti. Nah, itu sama seperti perumpamaan orang yang sholat lalu kemudian hatinya tidak hadir, maka sholatnya itu bukan malah mendatangkan pahala, justru akan mendatangkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam sebuah athar, entah ini perkataan tabi'in, kalau nggak salah Imam Hasanul Basri atau yang lain, kullu salatin la yahduru sahibuhu, la yuhdiru sahibuhu fiha al-qalb fahiya ila al-uqubati asra', atau kama qala. Setiap salat yang pelakunya itu tidak menghadirkan hati di dalam salatnya itu, maka salat itu lebih dekat kepada hukuman, bukan pahala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini adalah adab bagi seorang murid yang ingin sampai kepada Tuhannya, berusaha dengan sungguh-sungguh agar menyempurnakan sholatnya, menyempurnakan bacaan Fatihahnya, menyempurnakan rukuknya, sujudnya, semuanya. Kemudian menghadirkan hatinya. Jangan sampai berpaling kepada dunia, karena jika hati berpaling kepada perihal dunia di dalam sholat, maka Allah akan berpaling darinya. Ketika Allah berpaling darinya, maka si murid ini gagal untuk sampai kepadanya.
Padahal itu yang diinginkan oleh seorang murid, usul ilallah, bisa sampai kepada Allah. Tetapi karena sholatnya tidak becus, akhirnya dia terhalang, tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan taufik, kekuatan kepada kita semua untuk dapat menyempurnakan sholat kita, ibadah kita. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'atin syamilah bi khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.